Shalom, wanita-wanita yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa baik. Gimana hari ini, sukacita semua? Amin. Saya sih mukanya semuanya hari ini sukacita semua. Semua berseri-seri. Puji Tuhan ya. Karena sebentar lagi nggak terasa ya, kita sudah menuju ke penghujung tahun. Tidak terasa ya, perasaan kita baru ganti tahun. Perasaan saya tuh baru tahun baru 2024 atau udah mau ganti tahun lagi 2025 ya. Ya, tetapi kita tetap harus bersyukur kita bisa melewati sepanjang tahun kita saat ini. Mari kita siapkan hati kita akan memulai persukaan kita pada sore hari ini. Ya, setiap kita pada sore hari ini datang bersama-sama kita bersyukur atas permintaan Tuhan di dalam hidup kita. Sepanjang tahun 2024 sudah kita hampir lewati. Kita sampai saat ini boleh tetap ada dan tetap bersama-sama, itu semua karena penyertaan dan anugerah Tuhan di sepanjang hidup kita. Bersama-sama kita bersyukur menyatakan permintaan Tuhan kita di dalam hidup kita di sehari-hari di hidup kita. Permintaan Tuhan segala yang bagi hadirmu kita mengambil.
kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami sungguh merasakan kasih Tuhan. Sampai saat ini kami sungguh memuji memuliakan nama-Mu karena Tuhan mengasihi kami. Selama 1 tahun Tuhan sudah menyertai kami, khususnya kami Komisi Wanita ya Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, bukan karena kekuatan hebatnya kami ya Tuhan, melainkan karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Ajar kami untuk terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami, baik suka maupun duka, biarlah kami terus memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami mau memuji memuliakan Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian kami, meninggikan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir dalam setiap hati kami, sehingga kami bisa bersuka cita bersama ya Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Terlebih kami bersuka cita dan disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan dari hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah persekutuan ini ya Tuhan menjadi persekutuan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mau menyapa ibu-ibu semua wanita hebat yang ada di sini. Apa kabar? Baik. Ada sukacita? Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri dengan bersukacita. Kita mau dengan hati bersyukur, kita mau masuk di hadirat Tuhan dan kita membawa pujian kita bagi Tuhan.
memberikan kesempatan membuka ruang sharing. Mungkin ada wanita-wanita hebat yang ada di sini mau bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2024. Bagaimana Tuhan boleh memelihara, menyertai setiap kita. Apakah ada? Karena bulan ini ada di tahun 2024 Komisi Wanita di persekutuan terakhir. Nanti kita ketemu di Januari 2025. Setahun kita nggak ketemu nih. Jadi boleh mau sharing, mumpung ada kesempatan. Nanti tahun depan sharingnya udah beda lagi. Oke, ada? Jangan malu-malu. Kita sampai rumah nyesel lagi. Mungkin ada. Oke. Boleh, Vera? Iya. Nanti menyusul yang lainnya. Shalom, Shalom. Ya, selamat sore semuanya. Ya, memang kita udah di akhir ya, udah penghujung tahun ya. Sebentar lagi udah memasuki tahun 2025 ya. Jadi bersyukur pada Tuhan ya atas pemeliharaan Tuhan selama setahun ini ya. Memang Tuhan cukup baik ya. Ya memang waktu itu kan saya juga mengalami ada rasa cemas ya, jadi ada rasa khawatir gitu di hati saya gitu ya. Memang waktu itu memang saya sempat ke dokter juga gitu, jadi saya juga dikasih obat untuk minum gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, sekarang ini saya memang sudah merasa lebih baik gitu ya. Tapi memang semua karena anugerah Tuhan ya, untuk kebaikan banyak kita gitu. Dan puji Tuhan juga kemarin kan waktu itu kan minggu lalu kan mama saya juga jatuh gitu ya, 2 kali jatuhnya dalam sehari gitu. Jadi kena benjolan di kepala sama kena di belakangnya itu ada sedikit robek ya. Jadi waktu itu memang sempat ke dokter dan dijahit gitu. Tapi puji Tuhan memang udah di ronsen dan memang tidak ada retak ya di tulangnya begitu. Dan sekarang memang dalam masa pemulihan ya. Dan bersyukur untuk anugerah Tuhan ya. Terima kasih untuk doanya dari saudara-saudari semuanya ya. Dan minta dukungan doanya terus agar mama cepat pulih begitu. Ya, terima kasih sama-sama. Kita akan terus dukung dan doa supaya Vera semakin baik dan semakin semangat ya. Oke, satu lagi terakhir sebelum kita akan persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi. Apakah ada? Oh, ya, sama-sama. Halo, selamat sore semua. Sore. Selamat sore. Sore. Iya, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, 1 tahun lebih saya sudah bersama-sama dengan Komisi Wanita GKK. Wah, sangat terharu ya. Saya sendiri sangat menikmati persekutuan bersama Komisi Wanita. Apalagi kalau kita ini pergi besuk ya ke rumah-rumah. Saya sangat bersyukur rekan-rekan Komisi Wanita bisa sharing ke kita. Dan saya juga bisa doakan rekan-rekan. Dan saya merasakan itu adalah kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Ini bulan terakhir di tahun ini, dan saya sangat melihat akan kebaikan Tuhan selama 1 tahun, meskipun kita bertemu hanya sekali setahun ya di Komisi Wanita. Tetapi Tuhan sekali sebulan dan setahun. Iya, saya salah. Iya, tapi Tuhan sangat mengasihi Komisi Wanita. Berikan tepuk tangan dulu, Pak. Saya melihat dari hari ke hari Komisi Wanita semakin bersukacita, semakin bertumbuh, dan semakin kerjasamanya nyata. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya kita Komisi Wanita terus bersemangat untuk
Yang kedua, dalam 2 bulan ini, bulan kemarin dan juga bulan ini, saya kontrol ke dokter. Nah, bagian leher saya ini saya rasa ada sesuatu yang mengganjal, sering sakit di bagian tengah ini dan rasanya agak melebar. Jadi sebenarnya itu dalam tahun ini saya udah khawatir bagian leher saya ini, tapi saya anggap biasa aja. Saya biasa aja. Baru kemarin harus ke dokter gitu. Saya bertekad untuk ke dokter periksa. Saya tes darah, puji Tuhan normal, tidak lebih dari rata-rata itu. Dan kemudian saya cek lagi ke rumah sakit Royal Progress. Ya, saya ke sana dan puji Tuhan saya di USG, bagian leher saya di USG, hasilnya saudara memang ada, tapi masih kecil ya, tidak sampai 1. Dan dokternya mengatakan tidak apa-apa. Kemudian dirujuk lagi ke RSPAD. Minggu lalu saya ke RSPAD, antrian dari jam 8, saya baru dipanggil setengah 2 saudara, dan konsultasinya kurang 2 menit. Ya. Saya sudah ngomel-ngomel sendiri, lama sekali ini, lama banget ini, saya nggak mau lagi ke sini. Dan setelah saya mendengarkan perkataan dokter, ya saya bersyukur, sepertinya Tuhan menjawab biar saya tidak ke sini lagi. Ya, ternyata dokternya bilang nggak apa-apa, jangan khawatir, itu tidak membahayakan. Kalau rasa ada sesuatu yang mengganjal atau lebih rasa khawatir tentang lehermu, nanti 3 bulan atau 6 bulan ke depan cek lagi ke sini, kita bisa mengetahui apakah itu berkembang atau tetap di tempat ataupun berkurang. Jadi saudara, saya sangat bersyukur Tuhan pimpin sampai saat ini, dan bersyukur kekhawatiran saya itu tidak nyata adanya, tetapi Tuhan memberikan saya kekuatan dan juga memberikan keteguhan kembali. Karena ya saya sendiri khawatir, karena kalau saya sakit itu sangat mengganggu pelayanan. Ya, jadi Tuhan masih mengasihi saya, memberikan saya kesempatan untuk tidak khawatir tentang kesehatan saya. Tuhan memberikan kesehatan kepada saya dan berharap kita terus dalam keadaan sehat dan terus mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, baik itu sehat maupun sakit. Tuhan Yesus memberkati. Sharingnya dan kesaksiannya Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, selalu menjaga ya. Selain kita pun Tuhan tidak akan izinkan jatuh jika Tuhan tidak izinkan. Dia akan selalu menolong kita, menjaga kita, jadi selalu mencukupi segala yang kita butuh.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup kami, untuk kami melalui hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan sampai di bulan ke-11 ini. Kami bersyukur Tuhan kami ada sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Kau yang berkati kami untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan yang mengajar kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom. Ibu-ibu, wanita-wanita bijak, wanita baik hati lah, apapun ya, yang baik-baik lah ya, wanita GKK, gitu ya. Ini hari ini pertemuan terakhir ya. Bulan depan kan nggak ada ya, kecuali tahun depan kayaknya ada, gitu ya. Natalan mungkin ya. Ini ada kuis nggak hari ini? Oh salah, ada kuis ya di brosurnya ya. Wah, siapa yang udah siap nih? Kuis. Saya kasih kuis mau nggak? Boleh, nanti ya? menyusul. Nanti menyusul hadiahnya. Saya tanya kuis pertama. Ini artinya apa ini? Ayo. Nggak tahu nanti di soalnya ada nggak? Ini artinya apa ini? Tulisan ini nih. Nama orang atau apa ini? Bisa kebaca nggak? Ini ada di salah satu gereja ya di luar negeri, di temboknya dia tulis ini Ebenezer. Kan tema kita hari ini ya. Ebenezer. Okay. Siapa yang tahu Ebenezer? Dapat hadiah? 1, 2, 3. Tuhan hadir di sini. Lagi Ci. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Udah kebuka ya Google-nya ya? Ya, nanti hadiahnya dari Google aja ya. Ya, betul ya. Ini bahasa apa? Ayo kalau gitu. Bahasa apa? Mandarin ya? Bahasa apa ini? Perjanjian lama ini. Bahasa apa perjanjian lama? Bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani. Kalau perjanjian baru bahasa Yunani. Nah ini tepatnya ada di 1 Samuel ya, pasal 17. Saya ajak kita lihat ada di sini. Gak bisa? Oke, kelihatan ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keluarlah, ini 1 Samuel pasal 7 ayat 11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul kalah mereka kalah sampai Ilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mespa dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer, artinya katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu artinya ya, sampai di sini Tuhan menolong kita, Ebenezer. Ada yang mau kasih nama anak ini juga bagus ya. Ada orang namanya Ebenezer. Ya mungkin dia waktu itu lahirannya susah banget sampai akhirnya bisa lahir ya, meskipun kesulitan. Nah dia ingat ini pertolongan Tuhan, sampai di sini Tuhan menolong kita, namanya Ebenezer ya. Banyak yang kasih nama itu. Nah saya mau ceritakan satu kisah ya. Ada seorang anak namanya Andreas. Ini masih remaja gitulah ya, kira-kira ya. Yang punya anak remaja di sini ya, masih banyak ya. Ada ya, si remaja. Sejak kecil itu Andreas sudah mengalami sakit, mengalami kesulitan lah maksudnya ya. Dia juga gak sehat-sehat banget. Dia hidupnya banyak kesusahan. Dia ekonominya juga gak baik. Ayahnya meninggal waktu dia kecil ya. Jadi mamanya single parent. Mamanya harus bekerja gitu ya, membesarkan si Andreas sendirian. Nah karena bekerja keras gitu ya, satu hari sakit juga. Pencipta lebih tinggi. Kalau nggak ada pencipta ya nggak ada ciptaan namanya. Jadi kalau kita manusia, kita harus menyembah kepada siapa? Yang mencipta kita, yaitu Tuhan yang mencipta kita. Jangan menyembah kepada dewa. Ya, nggak ada dewa itu. Jadi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita minta tolong, bukan minta tolong kepada dewa. Kalau ada kesulitan, bukan berdoa kepada dewa atau malaikat, tapi kepada Tuhan yang menciptakan kita ya. Nah saudara-saudara sekalian,
Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita dari segala kesulitan kita dan menyelamatkan kita dari dosa kita. Ya, Dia menyelamatkan kita, memelihara kita di dalam kasih dan kuasa-Nya sampai hari ini. Gitu. Mungkin kita dari awal tahun ya, kalau kita hitung-hitung Januari sampai hari ini 11 bulan, mungkin kita sudah banyak alami kesulitan ya, sakit ya. Tadi ada yang jatuh teman-temannya, si Lili gitu ya, tiba-tiba jatuh gitu ya. Ada banyak kesulitan ya, kita nggak duga. Mungkin yang bangun usaha juga nggak selalu lancar gitu ya. Sini yang berusaha berdagang gitu ya, bikin kue nggak selalu lancar. Kesehatan nggak selalu baik ya. Anak nggak selalu nurut. Prestasi anak nggak selalu bagus. Pekerjaan kita juga nggak selalu lancar gitu. Hubungan kita dengan orang lain juga nggak selalu baik gitu. Kadang-kadang stres, depresi, mikirin begitu ya. Hadapin pakai begituan itu susah kita. Tapi kalau hari ini setiap kita yang punya kesusahan, mari kita ingat ya, Mazmur 46 ayat 2 mengatakan ini. Tentu klik aja. Mazmur 46 ayat 2 bilang, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, orang Israel mengalami ini waktu mereka dalam ketakutan besar, dikepung musuh, ya, mau dikalahkan musuh, mereka berharap kepada Tuhan. Samuel ngajak mereka waktu itu, ya, jika kamu berbalik, ayat selanjutnya, ini rahasianya. 1 Samuel pasal 7 ayat 3. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kalau mau mendapat pertolongan Tuhan, kalau mau mendapat kelepasan dari kekalahan, dari ketakutan, dari musuh, Tuhan cuma bilang ini rahasianya. Tujukan hatimu kepada Tuhan, beribadahlah kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu. Jadi ini rahasianya. Samuel tahu kalau mereka berdosa sama Tuhan, jauh dari Tuhan, kesulitan bertubi-tubi dan mereka nggak bisa lepas. Tapi kalau mereka mau cari Tuhan, mau datang beribadah kepada Tuhan, di situ Tuhan menolong mereka, melepaskan mereka dari ketakutan dan kekhawatiran, kesulitan besar itu. Jadi orang Israel disuruh cuman ini, lakukan ini. Tujukan hatimu kepada Allah, beribadahlah kepada Dia. Itu rahasianya untuk mendapat pertolongan dari Tuhan. Maka mereka taat kepada Samuel, ya. Mereka akhirnya buang itu dewa-dewanya itu, ya, patung-patungnya disingkirkan, sama mereka dibuang semuanya, dan mereka mau menyembah kepada Tuhan. Nah, waktu mereka sungguh-sungguh mau menyembah kepada Tuhan, waktu mereka sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan, bangsa Filistin datang menyerang. Tapi aneh, mereka gak kalah. Meskipun mereka gak siap-siap berperang, mereka hanya menyembah Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bangsa yang mau menyerang itu, Filistin, tiba-tiba bisa kalah. Caranya gampang sekali buat Tuhan. Tuhan tinggal bikin itu tuh. Waktu mereka mau menyerang, Tuhan munculin guntur. Guntur itu dari langit itu udah bikin orang takut. Gunturnya gak berhenti-berhenti ya. Kita aja kalau dengar petir sekalian kencang aja kita udah kaget ya, udah takut kita cari tempat persembunyian gitu. Apalagi gunturnya bertubi-tubi, jedel, lebih kencang lagi dari ini gitu ya. Sampai mereka ketakutan. Kocak-kacir, kacau balau pasukannya. Orang Israel tinggal kalah, ini gampang, udah begitu. Jadi pertolongan Tuhan tuh ajaib caranya. Gak kepikir. Waktu justru mereka menyembah Tuhan, waktu mereka mempersembahkan korban, musuh datang, tapi mereka justru malah bisa menang. Jadi bukan mereka yang turun tangan, Tuhan yang turun tangan. Tuhan yang bikin kacau balau itu pasukan Filistin. Orang Israel tinggal langsung mengalahkan mereka saja, selesai. Jadi dahsyat sekali Tuhan, saudara sekalian ya.
Mudah sekali bagi Tuhan untuk mengatasi persoalan umatnya. Bahkan dalam jentikan jari aja semua bisa berubah. Semudah Tuhan membalikan telapak tangan, semudah itu dia menolong kita. Karena dia maha kuasa. Dia bukan dewa, dia bukan manusia, dia bukan malaikat, tapi dia Tuhan, segala Tuhan. Tuhan yang dahsyat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi rahasianya adalah kalau kita dalam hidup kita mengalami kesusahan, cari Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia pasti menolong kita. Dia akan melenyapkan segala ketakutan, kekhawatiran kita. Dia akan menolong kita untuk melaluinya. Saya mau ceritakan kisah cici saya ya. Cici saya di tahun ini, akhir tahun lalu lah, kira-kira 1 tahun yang lalu, dia itu punya sakit kanker nasofaring ya. Kanker nasofaring tahu ya, di hidung. Dia divonisnya itu mungkin sekitar bulan September gitu ya, Oktober, dan dia baru mulai kemonya itu kira-kira di Desember tahun lalu, mulai jalani kemo. Dia takut loh sebetulnya, dia takut sekali ya, peluangnya hidup berapa persen gitu ya, bisa nggak melaluinya, lalu kalau efek sampingnya tuh kayak apa gitu, ketakutan dia. Lalu dia sharing sama kami, sama keluarga gitu ya. Saya cuma bisa ajak dia doa. Sebelum dia berangkat untuk kemo di bulan Desember itu, saya doakan dia sama keluarganya, video call waktu itu, doakan dia mau berangkat. Jadi dia akan tinggal di sana sekitar 2 bulanan ya. Dia kemo setiap jeda sehari kemo, jeda sehari kemo, 36 kali kalau misalnya, ditambah radiasi. Jadi hampir setiap minggu ada waktu-waktu kami telepon dia lagi, gimana kabarnya, kemonya sudah keberapa, bagaimana kondisinya, mendukung dia di dalam doa gitu. Jadi terus saja sampai akhirnya waktu itu bulan Januari Februari ya, dia sudah jalanin semuanya. Tapi di tengah-tengah jalan dia hampir menyerah. Kenapa? Karena radiasinya dia nggak tahan. Kemonya dia tahan, tapi radiasinya nggak tahan. Karena radiasi membakar sampai kerongkongannya itu kering, nalan sakit, nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan, badan kurus, badan lemas, dia akan tambah drop. Gitu ya. Akhirnya dia dipasang selang gitu, untuk masukin susu ke lambung langsung, nggak lewat makan gitu. Dia hampir menyerah. Saya katakan kita doakan, kita dukung dalam doa. Nah akhirnya dia pas waktu Imlek dia bisa kembali ke sini, dia bisa lalui. Jadi Februari kalau salah ya, Imlek ya, dia sudah bisa datang. Memang dia masih kurus, masih dalam pemulihan gitu. Dan dia harus kembali lagi untuk ngecek di HP. Saya dari situ udah ngurusin dia tuh ke pengadilan, urusan polisi, bolak-balik ke Bandung. Setelah 1 tahun, dia meninggal Agustus 2022. Di awal tahun, mama saya jarak 3 bulan meninggal. Kemudian 3 bulanan lagi, 2 bulan atau 3 bulan, papa saya meninggal. Jadi dalam 9 bulan, 3 keluarga saya dipanggil Tuhan. 9 bulan jaraknya. Ngurusin mereka punya urusan sampai tahun ini masih belum beres semuanya. Jadi banyak musibah yang terjadi, ya, krisis terjadi, krisis finansial juga terjadi. Tapi bagaimana kita bisa bertahan, bisa ada sampai hari ini? Kalau bukan karena Tuhan. Banyak kesulitan dialami, kalau kita bisa ada sampai hari ini bukan karena kehebatan kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Ya. Untuk menyelesaikan tahun ini bagaimana sisa 1 bulan? Mari lihat ke belakang juga. Lihat ke belakang apa? Lihat bagaimana Tuhan sudah memimpin kita 11 bulan. Ya, susah-susah kita juga bisa jalan. Banyak masalah kita juga bisa lalui. Sekali lagi, jangan anggap kita bisa loh untuk melaluinya. Bukan kita yang hebat, tapi Tuhan menolong kita.
Tuhan kadang buka jalan buat kita. Tuhan sediakan pertolongan buat kita lewat orang lain, lewat apapun juga, lewat dokter kalau kita sakit, lewat orang yang memberi nasihat, kita bisa lalui juga. Tuhan yang sama, ingat ya, Tuhan yang sama yang pernah menolong kita di masa lalu dari bulan-bulan awal tahun sampai hari ini, Tuhan yang sama juga akan memimpin kita di tahun yang akan datang. Menyelesaikan tahun ini juga ada Tuhan yang sama. Ya, waktu kita bisa mengenang kembali ya, kalau hari ini kita mengalami kesulitan nih, mari kita ingat kembali tahun yang lalu atau bulan-bulan yang lalu. Waktu kita mengenang kembali pertolongan Tuhan itu, maka itu jadi kekuatan kita untuk hadapin hari esok, untuk hadapin masa depan, untuk selalu mengharap pertolongan Tuhan bagi kita. Ya. Jadi kita tidak hanya lihat ke belakang lalu lupa dengan janji Tuhan di depan, karena Dia Tuhan yang sama yang tidak berubah. Ya. Di depan ada tetap Dia yang memimpin hidup kita. Maka kita melangkah maju dengan pengharapan. Ya, satu ayat terakhir buat kita di Yeremia 29. Jalanlah ke depan terus dengan satu pengharapan. Ya, sebab aku tahu, kata Yeremia, rancangan-rancangan apa yang terjadi padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak merencanakan yang jahat. Betul. Tuhan justru mengubah keadaan yang buruk itu bisa menjadi keadaan yang baik. Kalau dalam keadaan buruk kita harus lalui, Tuhan pun menyertai dan mendampingi kita sampai kita akhirnya melaluinya dan bisa melihat satu harapan di dalam Tuhan. Ya. Jadi mari kita bisa pegang pada janji Tuhan ini ya. Walaupun kita hari ini tampak sulit, ada yang punya sakit, ada yang punya pikiran yang maksudnya banyak pikiran, akhirnya kita nggak bisa tidur. Mari kita pegang janji Tuhan ini. Ya, masa depan itu akan Tuhan buat indah bagi kita. Gitu ya. Dia tidak merancangkan yang kecelakaan, tapi yang baik untuk hari kita. Jadi jangan berharap pada manusia, jangan berharap pada dewa atau pada malaikat pun, tapi berharap pada Tuhan saja. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, dan kedepannya Dia tetap akan bersama dengan kita. Gitu ya. Nah, sebagai wanita-wanita yang beriman, kita ingat selalu kita punya Tuhan, sumber pertolongan kita. Ya, kalau cucu ada masalah, datang berdoa untuk Tuhan. Kalau anak ada pergumulan, kita dengar, mari kita bawa kepada Tuhan, kita berdoa. Kalau kita sendiri menghadapi kesulitan, mari kita datang kepada Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Ya. Samuel selalu bilang, ingat kembali kepada Tuhan, tujukan hatimu kepada Tuhan, beribadah hanya kepada Dia. Itu rahasianya. Kalau kita mau mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya, ya, menyembah Tuhan, beribadah dekat dengan Tuhan, Dia akan menolong kita. Ya, Dia akan memampukan kita melewati hidup kita, hari-hari kita dan tahun ini untuk kita semuanya. Tuhan memberkati ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Tuhan yang sama yang terus menolong kami di masa lalu kami. Tuhan yang sama akan menolong kami di masa depan kami juga. Akan menyediakan hal-hal yang baik untuk kami alami. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak berubah, penyertaan-Mu yang tidak pernah berubah, anugerah-Mu yang tidak pernah berubah. Engkau setia menyertai kami sebagai umat Tuhan. Hanya kami yang harus setia menyembah Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan, berharap dan berdoa hanya kepada Tuhan. Karena di situ letak kekuatan dan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, berkati para komisi wanita dalam menjalani tahun ini, menyelesaikannya, dan termasuk program yang sudah diselesaikan di tahun ini. Kami juga bersyukur semua karena pertolongan Tuhan. Semua dicukupkan, semua diberikan kemampuan untuk melayani. Semua pengurus boleh setia melayani sampai akhir. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mungkin kita berikan. Terima kasih untuk pendengaran yang sudah memberikan firman bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan ini boleh terus mengingatkan kita semua bahwa hanya Tuhanlah tempat pertolongan dan perlindungan kita. Apapun yang kita alami, jangan lupa berdoa kan. Seperti tadi dari pendeta Andi bilang bahwa cicitnya yang sakit berat pun melalui doa bisa dikuatkan, dan bahkan Tuhan turut campur dalam pengobatan sehingga kansernya boleh sembuh ya. Kiranya kita terus boleh berharap kepada Tuhan. Mari kita akan kembali memuji Tuhan kita, dan kita akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita padanya. Dia lahir untuk kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa Tuhan memelihara kami dari 1 tahun lamanya, dan kami percaya juga untuk ke depannya Tuhan terus memelihara kami. Ebenezer sampai di sini Tuhan memelihara, dan ke depannya juga kami percaya bahwa Tuhan terus memegang hidup kami di dalam memasuki akan tahun yang telah Tuhan berikan untuk kehidupan, untuk menjalaninya. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, dan bersyukur juga pada kesempatan sore hari ini kami bisa memberikan persembahan kami. Sebagian apa yang telah Tuhan berikan bagi kami kembalikan untuk Tuhan, terlebih di dalam mengerjakan dan menyebarluaskan pekerjaan Tuhan
di dunia ini. Kami doakan kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Oke, selanjutnya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Ya, puji nama Tuhan, ibadah kita bisa sampai saat ini. Dan pada saat ini juga kami menyambut saudara-saudari kita yang baru pertama sekali datang di Persekutuan Komisi Wanita. Ada yang baru pertama sekali, boleh berdiri di tempat? Ayo, langsung berdiri aja. Ada Ii Chang Siulin. Ii, boleh berdiri Ii? Ii Chang Siulin. Ya, selamat datang Ii. Ke depan, bulan depan, Januari boleh datang lagi ya. Bulan depan tidak ada komisi wanita, tapi tahun depan bulan Januari, akhir bulan. Boleh duduk kembali lagi. Terima kasih Ii. Terus ada wanita. Oke, boleh duduk. Kemudian ada Cipafung, udah lama tidak datang ya. Kembali di Komisi Wanita. Ya, langsung Ketua Komisi Wanita periode depan. Mantan Ketua Komisi Wanita. Oke, terima kasih Cipafung. Bulan Januari datang lagi ya Ci ya. Oke, ada lagi yang belum saya sebut? Ada, iya, di Cilili. Oh, ada Cilaman. Selamat datang Cilaman. Tuhan Yesus memberkati. Mari terus datang ke Komisi Wanita dan tahun depan jadi pengurus Komisi Wanita. Dia jemaat lama di sini, hanya di Komisi Wanita baru datang, dan dia juga majelis di gereja ini. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merayakan ulang tahun rekan-rekan kita. Ada yang ulang tahun, nama-nama yang ulang tahun. Maju lagi slide-nya. Ya, yang berulang tahun. Ya, yang saya sebutkan namanya boleh maju ke depan ya. Ada Cilinda Olin. Nah, Cilinda Olin memang udah lama tidak datang, tapi masih aktif di grup Komisi Wanita. Ya, kemudian ada Cilina Budi, boleh maju ke depan. Ciserli, ya ini Serli. Cimeri Lai. Oke, mari maju ke depan. Cilika, Cilili juga. Swelen, ya Swelen juga. Cibonglina, ya Cibonglina, Cirina dan Ciani. Teman-teman, kita akan nyanyikan. Ada lagi? Oke. Yang November aja, Desember nanti. Ya, kita nyanyi selamat ulang tahun. Agar kau tetap setia.
1, 2, 3. Oke. Ya boleh duduk dulu, nanti kita sama-sama doakan. Ada satu lagi ini yang perlu maju ke depan. Ada slide sebelum potluck itu. Oh bukan, berarti maju lagi.